kurang lagi ya, gini aja, oke? Berarti di Jogja sudah lama ya? 98, masih muda. Enggak. Masih muda lah Mbak. Nyala nggak sih AC? Diturunin coba suhunya, kok panas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Maret 2023, kami dari Tim Walaf Center Yogyakarta kedatangan tamu. Ada Mbak Krismondita Oktaviani. Betul ya Mbak ya? Iya. Panggilannya Mbak? Dita. Mbak Dita. Alhamdulillah Mbak Dita hari ini malam ya. Kemarin sudah janjian ya sebetulnya ya. Mau ketemu tuh di hari apa ya kemarin tuh kalau nggak salah? Kemarin Sabtu ya? Sabtu, mau ketemu Sabtu siang terus nggak jadi. Terus akhirnya kita janjian di hari ini Ahad, dan karena kami tadi ada kegiatan dari pagi sampai sore, kami baru pulang tadi dari Sawangan, Magelang ya, karena ada kegiatan di sana, jadi kita undur malam ini. Dan alhamdulillah Mbak Dita bisa datang. Sebelumnya saya tanya dulu Mbak Dita, niatnya untuk datang ke Mualaf Center Yogyakarta ini untuk apa? untuk mengucapkan syahadat. Untuk mengucapkan syahadat. Sebelumnya saya tanya lagi, apakah ada paksaan Mbak Dita? Tidak. Nggak ada ya? Mbak Dita memang berkeinginan sendiri, tidak dipaksa siapapun. Nggih. Baik, alhamdulillah. Sedikit saya mungkin sedikit cerita lah Mbak Dita nih. Apa yang membuat Mbak Dita akhirnya memutuskan untuk memilih Islam sebagai agama hari ini? Apa yang menjadi pemicunya? Karena Apakah sebelumnya pernah belajar Islam? sebenarnya seneng aja sih ngelihat lingkungan teman kuliah tuh berhijab semua, sholat rajin gitu, ngelihatnya seneng gitu. Gitu. Agama Kristen ya. Mbak Dita ini beragama Kristen. Jadi memang dari kecil Kristen ya Mbak ya. Sampai sekarang beragama Kristen. Baik, mungkin ada perjalanan dari membuat Mbak Dita akhirnya memilih Islam sebagai agama gitu ya. Spesialnya di mana sih Mbak agama Islam? Apa yang pertama kali Mbak lihat dari Islam itu sendiri? Iya, kalau pas sholat kayak dapat hikmatnya banget gitu. Ada kenikmatan gitu iya, ya. Terus juga ya itu tadi, ngeliat teman-teman yang pakai hijab tuh kayak cantik gitu, kayak adem gitu. aja gitu ngeliatnya. Terus emang kebetulan lingkungan emang lebih banyak yang Muslim. iya, terus yang hijab bener-bener yang nggak yang lepas pasang kayak gitu, bener-bener hijab. Seneng ngeliat. Oh gitu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya Mbak Dita juga setelah ini bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah, yaitu berhijab ya. Nggak lepas-lepas ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan. Sudah siap Mbak Dita? Nanti kita bisa mulai ya sebentar lagi. Nanti Mbak Dita bisa baca dari sini ya, sampai sini. Nanti untuk kalimat syahadatnya bisa ikuti setelah saya tuntun. Paham ya? Baik, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan, Dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.
Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Krismondita Oktaviani, tempat tanggal lahir Cilacap, 8 Oktober 1998, alamat pekerjaan belum bekerja, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Ahad, tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah atau 19 Maret 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Baik, Mbak Dita ikuti setelah saya ya. Dengarkan baik-baik dan diulangi pelan-pelan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Dilanjutkan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, pernyataannya singkat, sudah selesai tadi, cuma 5 menit. Gimana, deg-degan? Gimana? Selamat ya? Lega ya? Ya Allah, alhamdulillah. Kasih kabar ke orang tua ya, kasih tahu mama ya, kasih tahu kalau sudah masuk Islam ya, insya Allah mama senang nanti. Sudah lega ya, senang juga ya. Apapun yang sudah terjadi, seberat apapun itu menjadi apa ya, memang yang harus Mbak Dita lalui gitu ya. Karena di dalam Islam Allah menyatakan bahwa Allah tuh nggak akan memberikan cobaan, ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya, gitu ya, seberat apapun itu. Mungkin Mbak Dita, saya, dan teman-teman yang ada di sini juga pasti punya masalah, pasti punya konflik dengan dirinya sendiri. Tapi insya Allah saat kita berpegang sama Allah, kita yakin, percaya pertolongan Allah itu ada dan dekat sekali, seberat apapun itu insya Allah bisa dilalui, gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mbak Dita bisa tanda tangan dulu suratnya di sini ya, kena materai dan ditulis namanya Di sini. iya. Disingkat aja nggak? Iya, nggak apa-apa, gitu aja nggak apa-apa. Ini satu lagi. Kapan terakhir ketemu mama? Belum lama ini sih, jengukin ke Wonogiri. Ke Wonogiri. Kalau papa? Di Wonogiri juga. Tapi hubungan baik ya sama dua-duanya, Mbak Dita?
kasih tahu nanti ya. Kalau Mbak Dita sudah masuk Islam ya. Gitu. Nah, nanti setelah ini sampai rumah, pulang ke kos berarti di sini. Iya. Ya, nanti sampai di kosan Mbak Dita sudah wajib menjalankan sholat Isya. Nanti sebelum sholat Mbak Dita mandi wajib dulu. Caranya gimana Mbak? Sama seperti pertama, kita wudhu dulu ya. Sebelum masuk kamar mandi baca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Terus dibasuh tangannya kanan, semua dimulai dari kanan dulu, dibasuh 3 kali ya sampai ke sela-sela jari. Lalu setelah itu tangannya yang kiri dibasuh juga sampai ke sela-sela gitu ya. Terus kumur-kumur dan dimasukkan sedikit airnya ke lubang hidung 3 kali. Setelah itu membasuh wajah 3 kali. Setelah itu tangan yang kanan sampai siku 3 kali, kiri juga 3 kali. Setelah itu membasuh kepala dari depan ke belakang, lalu dari belakang ke depan, terus ditarik sampai ke telinga sekali aja. Setelah itu nanti kakinya terakhir. Sebelum kaki mandi dulu, keramas bersih semua, sudah bilas, sudah bersih, mau keluar dari kamar mandi, baru kaki yang kanan dibasuh 3 kali ya, sebatas mata kaki dilebihkan sedikit, sama yang kiri juga 3 kali. Setelah itu keluar dari kamar mandi sudah melakukan sholat. Mbak, saya belum bisa bacaannya, nggak apa-apa, gerakannya dulu ya. Nanti gerakannya dulu bisa langsung melaksanakan sholat Isya. Besok pagi sholat subuh gitu ya. Sebelumnya kan teman-teman banyak yang muslim ya, pernah lihat mereka sholat juga ya. Apa pernah ikut belajar juga, pernah baca-baca atau gimana? Belum sih, cuma sempat tanyanya baru ke urutan wudhu doang. Tapi iya, hanya urutan wudhu. Oke, urutan nggak apa-apa. Nanti dari kami ada bingkisan juga ini dari Mualaf Center Yogyakarta ya. Untuk Mbak Dita ada baju, ada gamis ya, ada kerudung, ada gamis ya. Terus ada kaos kaki juga, ada Al-Quran, ada apa ini, Iqra, dan ini buku bimbingan dari kami, buku panduan praktis hijrah ya. Nanti di sini ada isinya tadi cara wudhu ya, yang tadi saya sudah sampaikan ya. Ada caranya wudhu dan ada caranya gerakan sholat. Nanti kalau bacaannya bisa dihafal pelan-pelan ya. Tata cara sholat ini mulai dari halaman 1-1 saya tandain. Kalau untuk wudhunya ini di halaman 86 ya. Nanti ini dihafal sambil buka buku, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Sambil buka buku nggak apa-apa ya. Nanti kalau kesulitan buka-bukanya nanti disalin aja. Ini kan ada latinnya, ini yang bisa dihafalkan. Nanti disalin ke kertas, tempel di tembok. Jadi Mbak Dita sambil sholat nggak perlu buka-buka buku lagi, tapi lihat ke tembok sambil dihafal ya. Nanti setelah ini Mbak Dita akan bimbingan juga dengan kami. Nanti kita akan arahkan ke yang terdekat, atau Mbak Dita mau bimbingan di sini di Gedung Mualaf Center Yogyakarta juga boleh, karena banyak juga yang bimbingan di sini gitu. Biasanya hari Minggu jam-jam 11 dan 10 ya. Nah, ini nanti bisa dihafal untuk bacaannya. Yang ini yang sudah ada apa? Tulisan Latinnya. Jadi tidak yang Arabnya karena belum bisa, jadi yang dihafal yang Latinnya. Gitu ya. Nanti insya Allah pelan-pelan kita juga belajar bersama. Untuk sementara gerakannya dulu. Nanti setelah ini janjian dengan kami ya, Mbak Dita bisanya hari apa, monggo. Dan di jam berapa. Maaf, ini ada yang ketinggalan. Ini ada zakat mal untuk teman-teman mualaf yang memang harus kami salurkan ke orang-orang atau ke teman-teman yang bersyahadat lewat Mualaf Center Yogyakarta. Monggo diterima Mbak, terima kasih ya. Ini bisa dibawa. Nanti saya tahan dulu, nanti bimbingan dulu dengan kami, Mbak Dita. Bisa janjian gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin setelah bersyahadat ini gimana? Masih deg-degan, masih? Iya sih, tapi nggak deg-degan. Enggak, apa senang apa gimana gitu? Apa bingung atau gimana? Kemarin pas kan sebelumnya Kristen ya? Iya. Aktif di gereja nggak? Sempat ya? Bagaimana? Apa yang dirasakan saat di sana? Waktu itu lagi senang-senangnya, lagi aktif-aktifnya. Oh gitu.
kita galau, bingung gitu ya, dan menemukan ketenangannya lewat Islam itu sendiri gitu. Aktif di gereja mana dulu? Di gereja Kristen Jawa dekat rumah. Oh, GKJ. Baik. Dekat rumah. Dekat rumah ya. Ya, mudah-mudahan Mbak Dita istiqomah, bisa menjadi muslimah yang kafah, bisa menjalankan setiap perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya, dan Allah mudahkan, Allah lancarkan semua urusannya ya, dan juga Allah kuatkan Mbak Dita dalam menghadapi segala macam ujian nantinya gitu ya, karena dalam Islam sendiri tidak dikatakan seseorang itu beriman jikalau ia belum diuji. Sama seperti kita sekolah, kalau mau naik kelas kan harus ada ujian dulu kan, gak mungkin kita tiba-tiba dari kelas 1 langsung kelas 4, kelas 5, gak mungkin, pasti ada ujiannya 1, 2, 3 bertahap. Semakin tinggi kelasnya semakin sulit ujiannya. Nah ini jadi semakin berat juga apa yang menjadi ujian kita, semakin tinggi juga kelak nanti Allah naikkan derajat kita gitu ya. Yang penting harus kuat dan yakin Allah pasti membantu, menolong ya gitu. Mbak Dita ada nggak pesan dan kesannya untuk teman-teman yang mungkin juga mau syahadat tapi masih ragu, masih takut gitu, gimana sarannya, harus seperti apa sih Mbak? Kan Mbak Dita ngalamin juga nih kemarin, mungkin ya maju mundur atau gimana gitu, apa yang perlu dikuatkan Mbak? Niat dan beraniin aja. Oke. Punya niat dan harus berani gitu ya Mbak ya. Mbak Dita kan kalau pasti harus misal melawan restu orang tua atau apa gitu kan harus harus berani gitu. Soalnya juga ngerasa udah dewasa, aku udah tahu mana yang baik buat aku gitu. Terus ya nunggu apa gitu. Jadi Mbak Dita sudah punya niat dan keberanian, makanya bisa dan datang ke sini gitu ya, menghubungi kami. Kemarin tahu Mualah Center Yogyakarta dari mana? Itu nongol di TikTok kalau nggak salah. Oh, di TikTok, Masya Allah. ada yang mualaf di sini. Oh, gitu. lewat TikTok lihat ya, syahadat, terus dihubungin. Terus aku lihat Instagramnya. Oh. Di situ. Masya Allah. Ada yang lewat Facebook, ada yang lewat Instagram, ini ada yang lewat TikTok gitu ya. Ternyata memang media sosial saat ini berpengaruh sekali ke generasi milenial. Ini generasi apa ini? Gen Z. Saya udah generasi apa? Ini generasi Gen Z tuh ya. Saya juga baru update gitu ya. Terima kasih ya Mbak Dita sudah mau berbagi dan sharing gitu ya. Saya minta izin nanti mungkin bisa kita tayangkan juga di channel kami, channel resmi kami gitu ya. Boleh ya Mbak ya? Sebagai bentuk dari syiar kami, dakwah kami juga ke teman-teman yang memang pengen mengenal Islam gitu ya. Mungkin ada Mbak Dita lainnya nanti yang ngelihat juga lewat TikTok ya, atau lewat Instagram gitu ya, yang akhirnya mau dan datang ke sini gitu ya. Baik, mungkin itu Mbak Dita dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak sih. Cukup ya, nanti kita via WA ya, bisa kontakkan dengan saya. Gitu. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Mualah Center Yogyakarta dimanapun berada, yang sudah mendukung dakwah ini, mensupport kami. Mudah-mudahan Allah membalas setiap kebaikan dari teman-teman dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Dita. Sudah punya mukena belum? Belum, saya carikan mukena. Cantik sekali nih warnanya. Nanti bisa dipakai ya untuk sholat ya. Bisa dibawa. Cukup nggak ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah ya. Oke, nanti bisa dipakai buat sholat gitu.